kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri beserta penerapan dalam masalah kontekstual menggunakan aplikasi matematika yang berupa GeoGebra. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Danita Rahman dan rekan saya yaitu Divani Dwi Putra Ramadan. Transformasi geometri ialah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Di dalam transformasi geometri terdapat 4 macam, yaitu translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Simak video berikutnya. Ya, sekarang kita membahas tentang translasi. Apa sih translasi itu? Translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Yang gampangnya objek tersebut cuma dipindah atau digeser tanpa diputar maupun diubah ukurannya. Nah, berikut ini adalah penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita berjalan, kita berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Di sini dikategorikan bahwa berjalan adalah termasuk kegiatan translasi. Kita ilustrasikan, kita buat objeknya terlebih dahulu, yaitu kita ke menu polygon. Kita pilih polygon, kita membuat objek. Saya akan membuat objek segitiga A di titik 3,7, B di titik 2,4, dan C di titik 6,4. Nah, kita kembalikan ke titik A supaya menjadi segitiga. Selanjutnya kita pilih yang di sebelah sini, yaitu kita pilih translasi objek oleh vektor. Kita klik bangun datarnya atau objeknya yang akan ditranslasikan. Selanjutnya kita membuat translasinya. Saya membuat translasi sejauh 3,3. Nah, di sini translasinya yaitu 3,3. Nah, di sini kita tahu, kita dapatkan hasilnya yaitu titik A dari segitiga itu yang awalnya di titik 3,7 berpindah ke di titik 7,10. Untuk yang titik B dari segitiga yaitu di titik 2,4 berpindah ke di titik 5,7. Yang untuk titik C dari segitiga yang awal di titik 6,4 berpindah ke titik 9,7. Nah, otomatis jika semua titik berpindahnya sama, maka bangun datar atau objek tersebut berpindah ke sejauh translasinya tersebut jaraknya sama. Refleksi. Refleksi atau pencerminan yaitu proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis sumbu cermin.
Berikut ini adalah penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita bercermin, kita pasti bisa melihat bayangan kita sendiri. Nah, di transformasi geometri ini, pada refleksi, kita bisa melihat dan menghitung bayangan kita. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Tadi kita sudah melihat bahwa penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bercermin. Langsung saja untuk pengaplikasiannya di GeoGebra, yaitu kita misalkan di sini saya ingin menggambar sebuah bangun datar. Kita klik dulu tool polygon. Kita juga bisa mengganti warnanya. Nah, di sini saya ingin menggambar bangun mungkin tidak beraturan. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menghilangkan labelnya, kita lihat di sisi pojok kiri, kita klik kanan, lalu tampilkan label, kita hilangkan. Untuk yang lain juga begitu. Nah, setelah hilang teman-teman, kita akan merefleksikan objek pada titik. Maka dari itu kita harus membuat titik barunya terlebih dahulu. Di sini saya misalkan titiknya yaitu di 0,0. Lalu kita refleksikan objek pada titik. Klik dulu bidangnya, lalu klik titik 0,0-nya. Kita bisa melihat bahwa hasil pencerminan yang semula titik A yaitu 6,3, di sini hasil pencerminannya yaitu negatif 6,3. Nah, semua di sini juga sama, yang awalnya positif ketika dicerminkan menjadi negatif. Kita lihat hasil cerminannya. Nah, ini adalah hasil pencerminan dari bangun awal ABCD menghasilkan bayangan bangun ABCD. Nah, cukup mudah kan buat kalian yang ingin belajar tentang transformasi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, selanjutnya kita membahas rotasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah perputaran. Rotasi merupakan perpindahan suatu titik ke titik lain. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Berikut ini adalah contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, roda yang berputar pada ban motor itu adalah termasuk rotasi. Karena roda tersebut berputar, kita juga bisa melihat berapa arah perputaran dari motor tersebut. Nah, kita praktekkan, kita ilustrasikan dengan aplikasi GeoGebra ini. Pertama, kita membuat objek yang akan dirotasikan. Kita pilih polygon. Untuk titik A kita buat di titik 1,1, titik B di titik 3,5, titik C di 4,3, dan kita klik lagi kembali ke A biar menjadi bangun datar segitiga. Oke, selanjutnya kita buat titik rotasinya. Kita klik di 0,0. Nah, selanjutnya kita pilih slider.
kita klik di sebarang tempat. Kita klik di sini, kita rubah yaitu sudutnya di alfa, batas minimumnya 0 derajat, maksimumnya 360 derajat, kenaikannya 1 derajat tiap 1 derajat. Kita klik OK. Nah, kita klik di sini ada opsi rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik objeknya, kita klik titik rotasinya. Nah, kita bisa memilih rotasinya itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kita memilih berlawanan arah jarum jam. Di sini saya membuat rotasinya 45 derajat. Kita lihat hasilnya. Ya, bayangan objek ini setelah dirotasi sebesar sudut 45 derajat, yaitu letaknya di sini. Yang awalnya titik A di 1,1 membentuk bayangan A di 0,141. Begitupun C menjadi bayangan C di sini dan B menjadi bayangan B di sini, yaitu rotasi sejauh 45 derajat. Selanjutnya kita klik di input, kita klik rotasi objeknya, yaitu T1 ini, T1 sudutnya alfa, dan titiknya D. Kita enter. Nah, hasilnya gini. Terus kita lihat di rotasinya, kita geser. Oh, salah. Kembali. Oh, yang diklik ya. Kita klik bangun data ini. Kita klik rotate. Rotasi sudut objeknya yaitu T1, sudutnya alfa, dan titik rotasinya adalah D. Oke, kita putar. Oke, nah seperti ini. Begini hasilnya. Jadi kita kalau melihat kita putar, kita ingin putar memakai sudut berapa, kita tahu letak bayangannya. Jika kita putar pada sudut 300 derajat, maka
caranya di sini. Titik A tersebut yaitu di titik 1,37, 0, min 0, min 37. Nah, begitu juga nilai bayangan B nya, C nya. Sekian, terima kasih. Dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memperbesar dan memperkecil suatu foto atau gambar, itu termasuk dilatasi. Karena ketika kita memperbesar, maka kita akan mendapatkan hasil perkalian dari gambar yang semula kecil, yaitu menjadi besar. Untuk bentuk pengaplikasian yang terakhir pada GeoGebra yaitu dilatasi. Nah, teman-teman, kita sudah melihat di kehidupan sehari-hari bahwa dilatasi bisa kita lihat apabila kita sedang melakukan edit foto. Nah, di situ kita bisa memperbesar foto tersebut. Itu termasuk dilatasi. Langsung saja untuk pengaplikasian di dalam aplikasi GeoGebra ini. Untuk yang pertama, kita gambar dulu. Di sini misalnya gambar persegi panjang. Misal bentuk fotonya persegi panjang. Nah, kita hilangkan lagi labelnya. Nah, setelah semua sudah hilang labelnya, langkah berikutnya kita buat titik baru lagi. Caranya hampir sama. Nah, kita klik lagi yang di sini, yaitu dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita klik objeknya atau bidang persegi panjangnya, lalu klik titiknya. Nah, ada menu faktor. Misalnya kita memiliki foto, kita ingin memperbesar menjadi 4 kalinya. Nah, kita bisa melihat di sisi atas. Nah, ini adalah bentuk 4 kalinya dari persegi panjang awal. Kita bisa melihat di sisi pojok kiri yang awalnya adalah 3, lalu ketika kita dilatasi hasilnya adalah 12, sama dengan 3 kali 4 atau 4 kalinya yaitu 12. Untuk yang lainnya juga sama. Cukup mudah banget buat kalian yang ingin belajar materi transformasi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Karena kalian bisa langsung paham bagaimana sih hasil pencerminan itu, bagaimana sih perputaran dari ini. Kalau bangun segini diperbesar 3 kalinya itu bentuknya seperti apa. Nah, begitu aplikasi dari GeoGebra. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi transformasi geometri ini, jangan lupa kerjakan soal-soal di Google Form dengan linknya di bio YouTube. Terima kasih.